Oke, guys, ini cara self check skoliosis sendiri. Aktivitas kita juga banyak yang salah, nanti ngakibatin terjadi penyusutan pembengkokan juga. Treatmentnya berarti harus dari kecil kan, supaya nanti spine-nya bisa jadi lurus again ya. Kita kasih target buat ngurangin derajatnya itu yang mungkin tadinya 30 derajat bisa jadi 25 derajat dulu. Setelah 25 kita coba buat kurangin lagi sampai ke titik mentoknya itu berapa. Yo, welcome to Meditalk channel. I'm Steffi, co-founder of Meditalk Clinic. Today we have Karina. Halo, I'm Karina, fisioterapis at Meditar Kelapa Gading. Oke, aku Kesunawan Priyanka, senior terapis di Meditar Kelapa Gading. Jadi gimana Karina? Today what are we going to discuss about? Kita hari ini mau bahas tentang skoliosis. Scoliosis. Ini very common problem ya, especially the patient in our clinic ya. Terutama majority kan woman ya, female, betul. ya kan. Emang kebanyakan kalau skoliosis itu kan terjadi pada perempuan ya. Nah, Berarti cowok tak pakar ada scoliosis ya? tetap ada. Cuma memang kalau misalnya dilihat dari persentasenya, memang lebih banyak di perempuan daripada di laki-laki. Ini why is it happen more to female ya? Karena pada dasarnya laki-laki ini lebih aktif dibanding perempuan. Makanya dengan keaktifannya yang lebih itu, otot pada laki-laki itu lebih kuat. Nah, makanya ketika ototnya lebih kuat, tulangnya pun nggak gampang buat bergeser atau bergerak kayak gitu. Nah, ketika tulangnya ini udah miring tapi nggak dikoreksi dengan benar, otomatis tumbuhnya nanti bakal ikut miring juga kayak gitu. Sama lah kayak kita pohon, kayak kita lihat pohon. Kalau pohon kita arahin buat lurus, nanti dia juga tingginya juga bakal lurus kan. Tapi kalau misalnya kita arahin dia buat miring atau mungkin ke arah ke satu sisi yang lebih dominan, dia juga nanti pasti bakal ngikutin dari itunya. Gitu. Berarti kalau ada masalah scoliosis harus dari kecil ya? Betul. Harus konsul sama dokter atau buat treatment gitu biar tulangnya bisa lurus gitu ya? Betul. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang. Jadi ketika dia lahir atau mungkin di fase pertumbuhan terjadi kemiringan di tulang belakangnya. Nah, itu tuh ada dua tipe ternyata secara umum. Itu ada tipe S dan tipe C. Kalau misalnya tipe S itu ada dua kurva atas dan bawah, dan tipe C itu ada satu kurva antara atas atau di bawah. Nah, fun fact-nya nih buat teman-teman, ternyata kalau misalnya ada lengkungan di bagian torakal itu pasti ke arah kanan, nggak mungkin ke arah kiri. Itu fun fact-nya. Karena selama ini berdasarkan pengalaman aku sih, ini kalau misalnya aku nangani pasien yang dia ada skoliosis di torakalnya atau di bagian atasnya, itu pasti miringnya ke arah kanan, bukan ke kiri. Belum pernah nemuin berarti sih kalau scoliosis can happen to baby waktu lahir atau when the baby grow up in kindergarten, primary school or dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa faktor genetik juga. genetik ya. Betul. Jadi treatmentnya berarti harus dari kecil kan supaya nanti spine-nya bisa jadi lurus again ya. Sebenarnya kalau bilang lurus sih enggak juga. Jadi goals dari tak bisa sekolah lurus again. sampai 0 derajat. Wah, 0 derajat nih, gini dong. Kayaknya kita goalsnya jangan langsung ke 0 derajat lah. Mungkin kita kasih target buat ngurangin derajatnya itu yang mungkin tadinya 30 derajat mungkin bisa jadi 25 derajat dulu. Nah, nanti setelah 25 kita coba buat kurangin lagi sampai ke titik mentoknya itu berapa. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita langsung kasih target ke 0 derajat malah kasihan si pasiennya. Nanti takutnya merasa terbebani lah, atau mungkin merasa pressure yang terlalu tinggi dari orang tua, dari terapisnya, nanti malah
tahunya dia kena mental, nggak mau latihan lagi malah. Ya nanti Iyalah. malah berhenti dong kayak Ini gitu. kan kalau dari S tak mungkin langsung cuik gitu ya. Betul. So Chris, just now you mentioned that you handle scoliosis patients before. Ya. So berarti metode ini terbukti bisa menyembuhkan scoliosis ya? Faktanya secara medis scoliosis itu nggak bisa sembuh 100%. Kalau mau benar-benar sembuh berarti kan benar-benar nol kan? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi gimana ya? Even dia lurus pun dia pasti masih bakal ada semacam kayak lengkungannya lah, walaupun nggak parah banget. Even dia kelihatan lurus, tapi pasti masih ada kayak 1-2 tulang itu dia kayak masih ada lengkungannya. Kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang normal lah, hal yang normal kayak gitu. Nah, kalau skoliosis itu kita bantu buat ngurangin derajatnya dulu. Ngurangin derajat. Ya, ngurangin derajat degree dari awal lengkungannya itu. Chris, you mentioned before you handle scoliosis patient before kan? Ya. Jadi berarti kretek-kretek ini bisa membantu scoliosis atau tidak ya? Kalau membantu sampai sembuh 100%, sampai 0 derajat lengkungannya itu sayangnya belum bisa. Jadi paling enggak targetnya adalah ngurangin derajatnya itu. Lagi-lagi target kita itu pasti ngurangin derajatnya dulu. Seberapa? Ya nggak tahu. Pokoknya sebisanya kurangin sampai titik mentoknya itu. Kayak gitu. Berarti bone setting or kretek-kretek ini aman banget buat scoliosis ya? Wah, kalau ditanya aman banget atau enggak, lagi-lagi tergantung siapa yang melakukan. Kalau misalnya orang yang melakukan itu memang benar-benar bisa dan memang dia sudah tercertified, ya bisa aja, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mungkin belajar dari YouTube lah, lagi-lagi kalau misalnya dia belajar dari TikTok, apalagi ya sama aja. Nanti malah takutnya dia mah bisa makin sakit atau bikin di titik-titik tertentu jadi sakit. Karena pernah ada orang yang melakukan kayak gitu, ternyata nekannya ini terlalu kuat ngakibatin yang ditekan di torakal di bagian belakang sini. Tapi yang retak malahan di depan, di sini. Ya, karena kompresinya itu. Nekannya terlalu kuat, sininya jadi terkompresi, ya jadinya bisa di retak. depan. Bisa retak di depan. Nah, kalau misalnya udah kena kayak gitu ya bahaya ya. Ya, bahaya dong kayak gitu. Makanya harus hati-hati lah buat nyarinya. Nah, kalau misalnya di orang yang nggak tepat juga itu bisa bikin ototnya ini jadi cedera. Kenapa? Karena ketika orang itu nggak punya basic buat ngelakuin itu, otomatis dia melakukannya itu handlingnya secara kasar biasanya. Jadi nekannya ya udah sekuat-kuatnya, nyot kayak. Jadi Sampai lurus ya, poek gitu ya. Nah, ketika kayak gitu pasti bikin ototnya ini bakal cedera. Kenapa? Karena ketika ada hentakan kayak gitu, apalagi secara berlebihan, respon tubuh, refleks tubuh itu bakal nahan. Kita tuh pasti bakal nyengkrem gitu, bakal nahan kayak gitu loh. Nah, ketika itu dipaksain, ya pasti jadinya saling melawan-melawan kayak gitu. Makanya bisa jadi ototnya jadi cedera kayak gitu. Terus bisa bikin, kemungkinan besar bisa bikin tulangnya ini malah bisa makin bergeser atau makin parah. Jadi bukannya degree-nya ini turun, malah naik. Malah berabe dong kalau misalnya kayak gitu kan. Ini kan kretek-kreteknya also one type of treatment lah. Ya. ini Kenapa bisa- kretek-kretek ini kan like also one kind of treatment kan? So if you say kalau tenaga terlalu too strong, cedera otot, it makes sense. Tapi how does it like it will like increase the degree by practicing kretek-kretek? Bisa karena ketika si orang melakukan itu, dia nekannya itu ke arah yang bikin si tulangnya ini malah makin masuk. That means gitu. berarti ini sudah miring ke sini. Ya, Terus dia makin lagi didorong, tekan miringin gitu lagi, ya. gitu. Gitu. Udah mau masuk jurang, didorong lagi dia masuk bingo jurang gitu ya. Kayak gitu. Itu bisa salah satu faktor resikonya. Tapi yang nggak kalah penting juga, kalau si praktisi ini ternyata dia salah ngasih saran. Salah ngasih saran. Dia harusnya nggak boleh kayak gini. Ternyata sama si praktisnya boleh kok kayak gini, nggak masalah. Padahal ketika kayak gitu
itu bakal nambah derajatnya. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya dia mungkin suka ngangkat berat-berat, karena kan tulang udah gini nih, udah huruf C. Ternyata di sini ada beban. Ya udah makin C dong. Double C weh. Ya double C. Jadi Postur sehari-hari. kurvanya pun makin naik juga kayak gitu. Oh, berarti kalau saya scoliosis patient, misalnya ke arah sini ya. Jadi di rumah saya sendiri sering gini bisa sembuh dong? Ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sebenarnya kita ada latihannya, latihan spesifik buat skoliosis. Nah, itu sebenarnya di ranah fisioterapi. Jadi nanti si fisioterapi itu bakal ngajarin gimana caranya, kan tulangnya miring nih. Gimana caranya si tulang miringnya nge-reverse atau ngebalikin si tulangnya ke arah yang berlawanan biar si tulangnya ini jauh berkurang kemiringannya kayak gitu. Nah, nanti itu ranah fisioterapi. Nanti fisioterapi saya yang bakal jelasinnya. Ya, itu ada exercise khusus untuk si skoliosis ini. Salah satunya pakai metode squat. Oh, apa itu squat ya? Itu kumpulan exercise untuk skoliosis sendiri. Jadi biar tidak memperparah si skoliosis, kita pakai kumpulan exercise yang kita namakan squat method. Berarti bukan olahraga yang apa aja ya, harus benar-benar untuk skoliosis gitu ya. Skoliosis sendiri. Selain itu kita juga bisa saranin pasiennya buat pakai brace. Brace? Biar memperbaiki si posturnya. Karena kan kalau misalkan anak-anak nih atau orang dewasa sendiri, kita postur sehari-hari kita tuh belum tentu kan di posisi yang benar. Nah, kita bisa pakai brace itu buat memperingan derajat si skoliosis ini. Berarti kalau if it's from the genetic, that means from the baby until the baby grow up, this person have to wear brace like forever. Jadi kasihan banget loh. nggak mungkin lah kalau misalnya kita mulai dari dia bayi ya. Misalnya nih bayi udah kelihatan skoliosis nih melengkung nih gitu. Terus kita pakein brace itu janganlah, malah kasihan nanti kita lihatnya pun nggak tega juga. Tapi kita bisa mulai dari kisaran umur anak SMP ya 13 sampai 15 tahun. Kayak gitu. Nah, dimulai dari situ, nanti di situ kita ukur dulu kok. Atau also it depends on skoliosisnya how many degree gitu ya. Si bisa juga kayak gitu, seberapa parahnya bisa juga. Tapi pada umumnya sih antara umur 13 sampai 15 tahun itu bisa diukur untuk pemasangan brace kayak gitu. Nah, nanti per 3 sampai 6 bulan itu sebenarnya brace-nya itu harus di-adjust lagi. Jadi ada evaluasi apakah ini harus karena kan brace skoliosis itu kan beda sama brace yang pada umumnya ya. Brace skoliosis itu emang spesifik buat satu orang itu. Jadi kalau misalnya ada 2 orang skoliosis, nggak bisa dia saling pinjem brace-nya. Cannot share. Nggak bisa. Kan derajatnya kan beda-beda. Betul. Dan derajat itu dan berarti harus custom made gitu ya. betul. Karena derajat dan tipenya kan juga berbeda. Kayak gitu. Jadi emang khusus buat si dia atau khusus buat si dia juga. Oke, dari exercise tadi, kalau misalkan kakak-kakaknya nih mau exercise juga di luar, bisa juga dengan yoga atau pilates. Tapi kita harus mention dulu ke instrukturnya kalau kita tuh punya skoliosis sendiri. Ya, benar. Harus ikut cara yang benar ya. Iya. Nanti dari instruktur sendiri akan mengoreksi postur tubuh kita. I see. Jadi kalau from kids yang ada scoliosis compared to adult yang ada scoliosis, the treatment will be the same or how? Sebenarnya kalau buat treatmentnya itu hampir rata-rata sama lah. Oh, oke. Hampir rata-rata sama. Cuma yang membedakan itu targetnya. Kita kalau misalnya masih 16 tahun atau mungkin lebih dari 16 tahun, kurang dari 20 tahun lah. Kurang dari 20 tahun sebenarnya targetnya itu gimana caranya buat nurunin derajatnya semaksimal mungkin. Karena tulang-tulangnya itu kan masih bertumbuh lah ya. Masih gampang buat diarahin buat kembali ke jalur yang benar. Nah, bukan yang belok.
That means there is still chance to like memperbaiki when they're still growing gitu Ya, ya. betul. Nah, tapi kalau misalnya dia mungkin tulangnya udah nyatu, udah jadi satu kesatuan, istilahnya udah mati lah ya. Mati itu dalam arti ya udah matang gitu. Itu paling nggak kita goalsnya adalah paling nggak kita nggak nambah derajatnya. Karena sebenarnya skolosis itu apakah bisa nambah derajat? Sebenarnya bisa kalau misalnya kita tetap ngelakuin hal yang salah. Ya. Kayak gitu. Nah, It's about the daily lifestyle. Ya. betul. Nah, makanya gimana caranya si miringnya ini nggak nambah kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan juga misalnya nih kita umur segini belum ada skolosis kayak gitu. Tapi di masa tua mungkin umur 50, 60 ternyata tiba-tiba muncul skoliosis. Yo, bisa Nah, gini. itu bisa Berarti aja. actually itu sudah ada, cuman dia tak tahu dia sendiri ada skolosis atau gimana. Jadi penyebab utamanya adalah ketika kita bertambah dewasa atau bertambah tua, apalagi udah umur 50-60 tahunan, itu kita pasti mengalami penyusutan di tulang belakang. Kayak gitu. Nah, ditambah mungkin aktivitas kita juga banyak yang salah, banyak yang duduknya miring kayak gitu. Postur sehari-hari. Nah, nanti ngakibatin ketika terjadi penyusutan itu ditambah dengan pembengkokan juga. Gitu. Makanya banyak yang terjadi ketika udah dewasa, udah umur 50-an, Baru ternyata tahu, ya, ini ada skolosis. tiba-tiba kok gitu ada ya. skolosis? Kayaknya dulu nggak ada deh kayak gitu. Ya karena itu. Kalau gitu do we have any method that we can actually dicek sendiri whether saya ada skolosis atau tidak ya? Ada tak? Gampang banget itu mah. Gampang banget ya? Gampang banget. Buka kaki ganggang, berdiri, gitu. Well, kalau gitu berarti actually it will be better if let's say there is cara yang we can do self check whether we have scoliosis or not ya, atau bisa ya? Bisa. Gimana ya? Can we demonstrate? Bisa? Oke. Bisa. Go. Nah, Oke, gimana? guys, ini cara self check skoliosis sendiri untuk teman-teman kalau mau cek sendiri di rumah. Nih, Gimana caranya? caranya? Bisa kakinya rapat dulu, rapat, terus dan buka selebar bahu, buka ke kanan selebar bahu, dan tangannya harus rapat, good, dan turun ke bawah. Nggak usah terlalu turun. Nah, oke, teman-teman bisa cek dari si torakalnya ini sampai ke bawah, sampai ke lumbalnya ini. Kalau teman-teman buat cek si S dan C-nya itu, teman-teman bisa cek dari si skapulanya ini, ada besar sebelah atau enggak gitu. Kalau besar sebelah ini bisa suspek skoliosis. Terus kalau untuk tipe C itu biasanya di satu lengkukan, tapi kalau tipe S itu ada di atas dan di bawah sini, atau mungkin bisa di sini. Oke. Saya aman ya, tak ada ya. Tak ada. Nah, kalau teman-teman nemuin tadi beda sebelah nih, besar sebelah, itu suspek skoliosis atau muscle imbalance. Tapi untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa konsul ke spesialisnya gitu ya. Thank you Chris and Karina udah ajarin gimana cara self check scoliosis. So I hope everyone will benefit from this self check sharing. If you have scoliosis or you suspect yourself as scoliosis, don't hesitate to consult doctor as soon as possible because health is always your priority. Thank you everyone. See you at the next episode. Don't forget like, subscribe and share. Bye-bye. Bye.